Di satu tanganku ada pasukan tangguh, yaitu pasukan Narayani Aksauhini. Sedang di tangan lainnya ada aku, sendirian tanpa senjata. Kau memilih seseorang yang tidak membawa senjata dan tanpa pasukan. Ini kebaikan hatimu atau kebodohanmu? Krishna adalah Narayan. Mereka yang ada di pihaknya adalah pihak yang pasti akan mendapatkan kemenangan. Partha, silakan bicara duluan. Basudewa, aku sama sekali tidak menyangka kau bisa melanggar janjimu. Aku tidak melanggar janji apapun, Duryudana. Kau sudah melanggarnya, Basudewa. Waktu aku datang ke sini, matamu sedang tertutup. Dan mataku tetap tertutup, bahkan saat temanku datang ke sini. Tapi dia mengambil tempat duduk di mana aku bisa melihatnya lebih dulu. Dan ini kesalahan, karena mata kita ditempatkan di bagian depan kepala. Seseorang yang duduk di belakang tidak bisa dikatakan sudah datang lebih dulu. Basudewa, tapi semua kursi letaknya ada di belakang kepalamu. Itu bukan salahku. Kalau temanku ini mau, dia juga bisa duduk di sana. Kesombongan selalu mencari posisi yang lebih tinggi, Duryudana. Sementara kasih sayang akan mencari posisi yang tepat. Aku tidak melanggar janjiku sendiri. Berarti datang padamu mengharap mendapat keadilan hanya sia-sia. Aku pergi sekarang, Basudewa. Berhenti, Pangeran Duryudana. Kau sudah datang untuk minta sesuatu. Jangan pergi tanpa memintanya. Itu akan menodai nama baik Madawa. Lalu untuk apa? Kalau Basudewa memutuskan kau yang harus lebih dulu bicara. Karena teman datang dengan sebuah permintaan, sedangkan kau datang dengan rencana. Temanku punya pengabdian dalam hatinya, sementara kau punya politik di dalam dirimu. Teman datang mencari pemberian, sementara kau datang mencari dukungan. Kalau ingin mendapat kesempatan untuk mendapat pemberian, maka dia akan lebih mendahulukan pemberinya lebih dulu. Tidak ada tanggung jawab yang lebih penting selain daripada memberi di dunia ini. Ini adalah keberpihakan, Basudewa. Tidak, saudaraku. Aku hanya benar-benar berpihak hanya pada dia yang mengabaikan dunia ini dan memilihku. Tapi kakakku sudah memerintahkanku, jadi aku tidak boleh berpihak pada saat ini. Pasukan Narayani dari Dwaraka tidak seperti pasukan lain di dunia ini. Setiap prajurit dari pasukan Aksauhini ini, cara bertempur mereka seperti Sang Maharati. Dia bisa menggunakan semua senjata yang dikenal di dunia ini. Mengalahkan pasukan tersebut nyaris tidak akan mungkin. Tapi Basudewa, kemampuanmu itu lebih daripada pasukan Narayani itu sendiri. Kau memang benar, saudara Duryudana. Kesaktian dan kekuatan dari Cakra Sudarsana hanya akan bisa ditandingi oleh Sang Mahadewa saja. Ledakan senjata itu bukan hanya membuat manusia takut, tapi juga membuat para dewa gentar. Kekuatan dari pengetahuanku, kekuatan dari karakterku, energi dan bahkan jiwaku ada di senjata itu. Saat aku menggunakan Cakra Sudarsana, akan terjadi kehancuran, kebenaran dan kebohongan, keadilan dan ketidakadilan, yang lemah dan yang kuat, semua pasti akan hancur. Dalam keadaan itu, kehadiran atas perang itu sendiri tidak ada bedanya, Duryudana. Karena itulah aku sudah mengambil keputusan bahwa aku tidak akan menggunakan senjata dalam perang ini. Di satu tanganku ada pasukan tangguh, yaitu pasukan Narayani Aksauhini. Sedang di tangan lainnya ada aku, sendirian tanpa senjata. Keputusannya ada pada kalian. Katakan, Partha, mana yang kau inginkan? Tentukan pilihanmu, Partha. Pilihanku sudah jelas, Madawa. Tapi demi melindungi namamu dari noda keberpihak, maukah kau memberi kesempatan lebih dulu pada Duryudana untuk memilih? Noda? Waktu aku kecil dulu, Ibu Yasoda memanggilku kala atau hitam. Bagaimana bisa orang yang hitam terkena noda? Dan sepertinya sudah cukup jelas apa yang akan dipilih oleh Duryudana saat ini. Pilihan mendasar dari beberapa manusia seringkali mencari yang lebih menguntungkan. Sedangkan pilihan manusia yang lainnya adalah keinginan alami mereka. Dan aku rasa Duryudana sudah tahu benar mana yang lebih menguntungkan. Apa kau sudah tahu, Duryudana? Tentu saja aku tahu. Karena itulah aku memilih. Yang pertama memilih adalah temanku. Kau berhak mendapatkan ini, Partha. Mengabaikan hak orang lain bukanlah keberanian. Benarkah ada yang berhak menjadi seseorang, Madawa? Cinta, pengetahuan, dan kebenaran yang menjadi hak bagi manusia itu sendiri. Kau wujud dari cinta, pengetahuan, dan kebenaran. Kaulah kebenaran itu. Aku tidak bisa memilihmu. Aku hanya bisa memohon padamu, bukan karena ketamakan dan kemenangan, bukan karena ketakutan atau kekalahan, tapi demi kebenaran. Aku memohon kesediaanmu, Madawa.
Kau memilih seseorang yang tidak membawa senjata dan tanpa pasukan. Ini kebaikan hatimu atau kebodohanmu. Saat intisari dari batang tebu dihasilkan, maka hanya sarinya yang akan bernilai. Batangnya tidak berarti, Duryodhana. Basudewa, pasukan Narayani Aksauhini yang merupakan pasukanmu, aku rasa itu sudah cukup untuk. Bagus saudaraku, kakakku sudah berkata bahwa baik aku, dia, ataupun pasukan kami tidak akan bertempur atas nama Pandawa. Kata-katanya itu jadi tidak sia-sia. Partha sudah mendapatkan keinginannya dan bahkan rencanamu berjalan dengan baik. Sekarang kita akan lihat siapa yang mendapat apa di dalam pertempuran ini. Kunti, kau pasti sudah mendengar bahwa Yadawa dari Dwaraka telah memutuskan untuk berpihak pada Duryodhana. Hanya para prajurit Dwaraka yang akan bertempur dengan Hastinapura. Ini mengingatkanku pada kejadian di masa kecilku dulu. Waktu itu, Pandu umurnya masih sekitar 3 tahun. Suatu hari, demi mengamankan mainan emasnya, dia menyimpannya di dalam tangannya. Seseorang yang punya penglihatan, punya dunia yang berbeda dengan orang yang buta. Bahkan saat masih kecil, aku tidak tahu mainan apa itu. Aku tidak bisa menjaga mainan itu dengan baik. Mainan itu jatuh dari tanganku. Pandu menangis berulang kali waktu itu. Lalu aku mengambil sisa dari mainan, lalu aku membentuknya seperti yang aku ingat. Setelah bekerja keras semalaman, aku berhasil membuat mainan yang sama tanpa kayu sama sekali. Lalu kuberikan padanya. Kebahagiaannya begitu besar waktu itu. Dia menemui semua orang dan bilang pada mereka bahwa sesuatu miliknya akan tetap aman saat ada di tangannya sendiri. Kebahagiaan dan juga keyakinannya telah membuatku merasa sangat bahagia, Kunti. Lalu aku memutuskan bahwa apapun yang jadi milik Pandu tidak akan pernah rusak selama aku masih hidup. Tapi hari ini aku merasa sedih. Aku tidak bisa mencegah para putra Pandu untuk selamat. Ku meminta padamu, Kunti, untuk menjelaskan pada anak-anakmu agar berhenti melanjutkan perang dan mengabdikan diri mereka untuk kami. Karena kalau mereka mati, maka hatiku pasti akan sangat hancur, Kunti. Kau tidak perlu khawatir, Kak. Yang Kuasa sendiri sudah punya rencana untuk menjaga anak-anakku. Mereka tidak akan terluka karena mereka bersama Krishna. Apa kau tidak ingat, Kak? Anak-anakmu pernah berusaha untuk melucuti Drupadi di dalam istana. Krishna telah membuat seluruh ruangan penuh dengan kesaktiannya. Dan dia juga membuat Drupadi tidak bisa dilucuti di sana. Krishna adalah Narayan. Mereka yang ada di pihaknya adalah pihak yang pasti akan mendapatkan kemenangan. Kunti, Basudewa memutuskan tidak membawa senjata di medan perang. Bagaimana dia bisa membantu anak-anakmu? Pihak yang mendapat dukungannya dibantu oleh seluruh kekuatan yang ada. Di medan perang, panah Arjuna akan berubah menjadi Brahmastra karena dia akan didukung oleh kesaktian Krishna. Gada Bima akan menyerang seperti senjata Bajra. Senjata dari Yudhistira, Nakula, dan Sadewa akan menciptakan kekacauan seperti petir yang menumbangkan sebuah pohon. Kau pernah berjanji pada suamiku untuk menjaganya, karena itulah hari ini kunyalakan 100 lampu ini. Aku berusaha menjaga anak-anakmu agar tetap aman.